Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 695. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Raungan yang mengerikan terdengar, dan aliran cahaya juga kilat melintas di langit di kejauhan. Sebuah kapal terbang yang menakutkan mengguncang kehampaan. Itu langsung muncul di langit di atas kota Changsuan. Kapal terbang itu adalah Bahtera Nuh. Itu Bahtera Nuh, tuanku. Penguasa kota Auli telah kembali. Semua master di kota Changsuan melihat kemunculan tiba-tiba dari Bahtera Nuh di langit dengan kaget. Tetapi mereka sangat bersemangat. Tuanku, kata Aojun, dia berlumuran darah menatap Bahtera Nuh yang muncul di langit dengan penuh semangat, dengan air mata yang hampir menetes. Aoli, Li Luo, Li Zhaoxuan, dan yang lainnya menoleh dan melihat ke arah Aoli, tetapi sudut mulut mereka penuh dengan cibiran. Aoli, kamu akhirnya kembali. Saya pikir kamu tidak akan berani kembali. Li Zhaoyuan memandang dengan jijik. Namun, kebetulan Anda ada di sini. Jika nanti, saya khawatir kota Changsuan Anda mungkin telah berubah menjadi reruntuhan. Menurutnya, walaupun Aoli kembali, itu tidak akan mengubah apapun. Seperti dia, tetapi hanya ada puncak tapir alam suci bumi. Satu orang, yaitu Aoli. Tetapi, ada beberapa orang puncak tapir alam suci bumi di keluarga api jiwanya. Belum lagi ada leluhur dengan tingkat kultivasi setengah langkah alam suci surgawi. Apalagi satu Aoli, bahkan 10 Aoli dia tidak akan takut. Sungguh keluarga api jiwamu sangat berani. Ledakan di Bahtera Nuh, aura yang mengerikan muncul, dan seorang master terkenal keluar. Dan masing-masing dari mereka pecah dengan aura yang mengejutkan, membuat sensasi di dunia. 1, 3, 10, 15, 18 orang keluar bersama, dan pemimpinnya adalah Aoli. Di belakangnya banyak orang keluar dengan momentum yang sangat menakutkan. Puncak tapair alam suci bumi. Semuanya adalah puncak tapair alam suci bumi. Bagaimana ini mungkin? Li Zhaoyuan dan yang lainnya melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget dan mengalami syok yang luar biasa di hati mereka. Saat ini di tengah kerumunan keluarga api jiwa, leluhur keluarga api jiwa Li Luo terkejut, tetapi dia langsung gembira. Kalian, apakah kalian mendapatkan harta itu? Leluhur itu berseru. Kecuali untuk alasan ini, dia tidak dapat memikirkan kemungkinan apapun bahwa keluarga Ao memiliki banyak puncak tapir alam suci bumi yang tak tertandingi secara sekaligus. Desas-desus harta karun itu ditinggalkan oleh guru suci ras iblis. Jika demikian, berapa banyak harta yang diperoleh oleh Aoli? Li Luo tidak bisa menahan diri jika harta ini diperoleh olehnya. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk mematahkan belenggu dan menerobos alam suci surgawi yang sebenarnya. Alam suci surgawi, inilah yang dia impi-impikan. Aoli, katakan, apakah kamu mendapatkan harta karun iblis? Apakah harta karun itu adalah harta karun peninggalan guru suci iblis? Dan racun Luo Xin juga Li Dongyu dari keluarga api jiwaku. Apakah kamu telah membunuhnya? Cepat, katakan dengan jujur. Kata leluhur Li Luo, dia berkata dengan dingin. Dia mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Tetapi Aoli dan yang lainnya mengabaikannya. Di bawah semua mata, mereka melihat Aoli dan sekelompok orang itu benar-benar membungkuk ke Bahtera Nuh dan memberi hormat dengan hormat. Tolong, Chen Xiao. Semua orang menjadi gila melihat itu. Saat ini apa yang sedang dilakukan Aoli juga yang lainnya? Mengapa Chen Xiao? Apa itu? Mata Qin Tinting tiba-tiba membulat. Jantung mereka berdetak kencang. Chen Xiao, itu mungkinkah? Suara langkah kaki di Bahtera Nuh.
sosok terbang keluar. Ini adalah seorang pemuda dengan penampilan yang luar biasa dan jatuh di depan semua orang. Siapa lagi itu kalau bukan Qin-chen? Qin-chen terbang keluar dari bahtera Nuh, melirik orang-orang dari keluarga Pijiwa dan sedikit mengernyit. Dia baru saja kembali tetapi sudah dihadapkan dengan banyak masalah. Ini, banyak orang di kota Changsuan berkeringat dingin. Bukankah ini Qin-chen? Kapan orang yang mengalahkan Li Dongyu di warisan acara akbar, tamu rumah tuan kota, sekarang menjadi Chen Shao? Bahkan penguasa kota Aoli menjadi begitu hormat. Semua orang merasa benar-benar tidak dapat diterima. Hahaha. Seorang anak di ranah tapai alam suci bumi. Dia dipanggil Chen Shao. Anda berani menyebut kota Changsuan ini milik Anda, Aoli? Apakah kamu memberikan kota Changsuan ini kepada bocah kecil yang begitu hancur ini? Orang-orang dari keluarga Pijiwa semuanya tertawa. Apa? Chen Shao itu hanyalah kotoran. Mereka tidak memiliki nomor ini sama sekali di Yunzhou. Jadi, siapa orang yang ditakuti oleh Aoli ini? Atau Aoli sengaja menemukan seseorang, lalu memanggilnya dengan hormat, dan dia ingin berpura-pura menjadi keturunan dari kekuatan top tertentu dan menakut-nakuti mereka? Itu terlalu naif. Hei, kamu bocah kecil, datang ke sini dan berlutut, kata Li Zhaoyuan seraya menunjuk Qin-chen dan berkata dengan arogan. Lancang, berani. Beraninya kamu tidak menghormati Chen Shao. Aoli dan yang lainnya meraung bersama. Niat membunuh keluar satu persatu. Mereka akan mengambil tindakan. Tetapi Qin-chen melambaikan tangannya dan menghentikan semua orang. Apa katamu? Kata Qin-chen seraya menyipitkan matanya dan berjalan selangkah demi selangkah. Aku berkata bocah kecil, cepat kamu berlutut. Li Zhaoyuan mencibir. Namamu Qin-chen bukan? Obat apa yang kamu jual? Bocah yang tidak diketahui asalnya, yang menyelamatkan Aoqiling dari tangan organisasi Wukong, menjadi tamu rumah tuan kota. Tapi sekarang, berpura-pura menjadi penguasa kota Changsuan, itu konyol. Kata Li Zhaoyuan, dia mencibir lagi dan lagi. Dia sudah mengetahui identitas Qin-chen, dan asal-usul Qin-chen tidak diketahui. Hari ini leluhur keluarga Pijiwaku ada di sini. Itu karena bakatmu yang luar biasa. Sekarang berlututlah dan menjadi pelayan dari keluarga Pijiwaku. Mungkin keluarga Pijiwaku dapat memberimu cara untuk bertahan hidup, kata Li Zhaoyuan. Yah, bocah kecil, cepat berlutut. Beberapa master dari keluarga Pijiwa juga berteriak bersama. Mereka semua tahu asal-usul Qin-chen dan juga mengetahui bahwa Qin-chen mengalahkan Li Dongyu di acara akbar kota Changsuan. Mereka tahu bahwa Qin-chen adalah jenius muda. Jenius yang begitu muda itu dapat dibudidayakan dan menjadi pelayan dari keluarga Pijiwa mereka. Ini ide yang bagus. Chen Shao. Saat ini Qin Tinting tiba-tiba terbang, wajahnya memerah. Dia tidak bisa melihat Qin-chen dipermalukan seperti itu. Dia tidak bisa menahannya. Dia bergegas keluar dan ingin menyerang orang-orang dari keluarga Pijiwa itu. Namun ada tangan ekstra di pundaknya dan telapak tangan itu menekannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia terkejut. Dia melihat wajah Qin-chen dengan senyum tipis, sepertinya semuanya sangat terkendali. Oke, bagus sekali. Tuan muda ini ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh keluarga Pijiwamu. Saya katakan keluarga Pijiwa Anda telah ditakdirkan untuk disingkirkan dari surga, kata Qin-chen dengan dingin. Setelah mengatakan itu, sosok Qin-chen melesat seperti kilat. Hahaha, mencari kematian. Li Zhaoyuan mencibir dan mengulurkan tangannya yang besar. Dia sama sekali tidak menatap Qin-chen di matanya. Namun sesaat kemudian wajahnya tiba-tiba berubah ketika dia mendapati sebelum tinjunya dapat dirilis, tinju Qin-chen sudah meledak di pipinya. Qin-chen membanting tinjunya dan tinjunya langsung menghantam pipi Li Zhaoyuan. Seluruh wajah Li Zhaoyuan terdistorsi, tulang hidung di dalamnya hancur, dan tengkoraknya dipenuhi dengan retakan. Apa? Li Zhaoyuan meraung tanpa suara, karena mulutnya telah diledakkan dan dia tidak dapat berbicara sama sekali. Kamu ingin aku berlutut? Kata Qin-chen seraya membalik telapak tangannya, mencubit tenggorokan Li Zhaoyuan,
dan mengangkatnya dari udara tipis. Penghinaan dan cibiran berbagai ekspresi muncul di wajah Qin-Chen, seolah-olah melihat seekor semut. Ketika Qin-Chen masih berada di tahap tengah alam suci bumi, dia mampu bersaing dengan puncak tapai alam suci bumi seperti Ni Peng. Sekarang tubuh fisiknya telah berubah, ginjalnya diam-diam terbuka, dan buah iblis dari 10.000 alam telah mengubah tubuhnya, dan kultivasinya juga telah menyentuh tapai alam suci bumi. Dibandingkan dengan awalnya, kekuatan Qin-Chen 10 kali bahkan 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan satu pukulan, seorang puncak tapai alam suci bumi seperti Li Jiaoxuan, seperti halnya semut, tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Pemandangan mengerikan ini mengejutkan semua orang yang ada di sana. Semua orang merasa bahwa mereka gila, menggosok mata mereka dengan putus asa, mencubit diri mereka, seolah-olah mereka tidak percaya dengan pemandangan di depannya. Ya Tuhan, apa yang mereka lihat? Pemimpin keluarga Pijiwa yang bermartabat, puncak tapai alam suci bumi yang tiada taranya, dipukul hanya dengan satu pukulan oleh bocah tapai alam suci bumi. Bagaimana mereka tidak terpesona? Mati. Mata Qin-Chen dingin dan dia akan mencubit Li Jiaoxuan sampai mati. Di samping, Li Luo, leluhur dari keluarga Pijiwa, juga lamban, dan dia tidak bereaksi sampai saat ini. "Bocah bau, berhenti," kata Li Luo. Boom! Suara Li Luo membawa kekuatan yang dahsyat langsung menyerang ke arah Qin-Chen. Cahaya ilahi yang tak tertandingi menembus. "Hidup dan matinya ada di dalam kendaliku, bahkan kamu tidak terkecuali," kata Qin-Chen. Dia bahkan tidak menoleh kepada leluhur Li Luo. Sebuah jam kuno muncul di tangan Qin-Chen. Dari jam kuno ini napas hukum keluar. Itu bersinar. Itu adalah harta karun milik racun Luo Xin, senjata sihir tingkat suci surgawi. Serangan Li Luo langsung menghantam lonceng kuno itu, dan seketika diblokir. Dengan desakan Qin-Chen, lonceng kuno itu meledak dengan kekuatan 10 kali lebih kuat daripada saat didesak oleh racun Luo Xin. "Bahkan pertahananku tidak bisa kamu patahkan. Bagaimana kamu ingin menghentikanku membunuh orang ini? Itu lelucon," kata Qin-Chen seraya meremas telapak tangannya dan mencekik. Li Jiaoxuan langsung dicubit dan meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Banyak asal-usul suci duniawi dan teknik-teknik dari Li Jiaoxuan semuanya dimasukkan ke dalam cakram Gyo Qiankun oleh Qin-Chen. Itu semua dapat digunakan oleh Qin-Chen sebagai bahan untuk kemudian menyempurnakan senjata dan pil suci. Sumber suci adalah bahan yang sangat baik untuk memurnikan senjata dan pil, dan Qin-Chen secara alami tidak akan melepaskannya. Setelah membunuh Li Jiaoxuan dalam satu gerakan, Qin-Chen tidak tinggal. Sosoknya berkedip dan sekali lagi dia muncul di sebelah orang di puncak tapai alam suci bumi dari keluarga Pijiwa. Ini adalah orang yang paling tertawa menghina sebelumnya. "Tadi kamu orang yang tertawa paling bahagia dan kamu menyebutku adalah anak kecil. Jika itu masalahnya, kamu akan mati," kata Qin-Chen. Dia langsung menyerang. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.